Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biarlah si kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, yang menjadi nas pembimbing untuk ibadah kita pada hari ini diambil dari Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Demikian nas pembimbing kita untuk ibadah hari ini. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari bahwa kami seringkali takut dan tidak percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan dan masalah yang kami hadapi, meskipun kami tahu bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, tetapi kami senantiasa dikuasai ketakutan. Kami terlalu fokus kepada masalah dan tidak fokus kepada Tuhan. Sehingga meskipun kami tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, tetapi kami tetap tidak percaya. Ampunilah kami ya Tuhan.
Biarlah mata hati dan pikiran kami senantiasa memandang Engkau dan hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Dan kiranya lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami diterangi, kami dibukakan, bahkan kami dimampukan untuk percaya, terutama ketika kami menghadapi tantangan dan pergumulan. Kami tidak lagi takut karena kami hidup menurut apa kata Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih, yang menjadi berita anugerah untuk kita diambil dari Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikian berita anugerah untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, jamah dan lawat kami lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Kami siap mendengarkan ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan ke atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memulai khotbah pada hari ini dengan sebuah kisah tentang seorang ibu yang selalu datang kepada seorang pendeta. Untuk kesekian kalinya, seorang yang bernama katakanlah Ibu Santi datang menemui pendetanya untuk mengeluhkan hal yang selalu sama. "Pak Pendeta, saya sangat takut. Suami saya terus mengancam akan menghabisi saya kalau saya datang ke gereja Anda." Dengan perasaan bosan karena laporan itu sudah kesekian kalinya, sang pendeta menjawab, Ya, saya akan terus berdoa untuk ibu. Namun ibu harus memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga ibu." "Oh, tentu saja Pak Pendeta. Tuhan sudah melindungi saya sejauh ini." Tetapi muka Ibu Santi terlihat lebih cemas dari yang biasanya. "Kenapa, Bu?" tanya sang pendeta. "Kali ini suami saya akan mengancam saya menghabisi Anda." Lalu kata Pak Pendeta, "Baiklah," kata sang pendeta, "saya rasa sudah waktunya Ibu mencoba gereja yang di ujung jalan sana." Saudaraku, setiap orang pernah mengalami ketakutan. Entah ketakutan yang disebabkan dari luar, misalnya ancaman dari orang-orang sekitar, seseorang mengalami intimidasi, ditekan, diancam, atau situasi kondisi tertentu membuat seorang merasa tidak baik kondisinya. Misalnya di masa pandemi ini, banyak orang di PHK, harus berhenti bekerja, sehingga mungkin secara ekonomi terancam, kita besok tidak tahu mau beli makanan pakai apa, uang dari mana. Ini ketakutan dari luar. Tetapi ada juga ketakutan yang timbul dari dalam diri kita. Entah karena kita melakukan sebuah kesalahan tertentu, sehingga kita harus menanggung resiko akibat perbuatan kita. Akibatnya kita menjadi takut, karena dampak yang terjadi dari perbuatan kita ini bisa besar sekali. Saudara, berbagai jenis ketakutan pasti pernah dialami oleh manusia, tak terkecuali oleh orang Kristen. Meskipun kalau mau jujur, seringkali ketakutan itu muncul atau timbul akibat dari tindakan kita. Meski mengaku sudah percaya Tuhan, meski sudah dikhotbahkan seringkali jangan takut, meskipun di dalam Alkitab ada banyak kisah-kisah yang menguatkan kita untuk tidak takut, tetapi tetap saja kita di suatu masa, di suatu saat pasti mengalami ketakutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setidaknya inilah hal yang dapat kita lihat dari bacaan kita pada hari ini, bahwa percaya di tengah ketakutan itu seringkali tidak mudah. Hal ini terlihat dari bagaimana murid-murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Ketika mereka mendengar Yesus berkata, "Tenanglah aku ini, jangan takut." Tidak secara otomatis ini membuat mereka berhenti takut dan langsung tenang. Meskipun mereka tahu dan baru saja menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus yang sama ini adalah Yesus yang melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang lewat 5 roti dan 2 ikan. Itu tidak serta-merta membuat ketakutan mereka langsung sirna. Bahkan meskipun Petrus sudah sempat mengalami kuasa Tuhan yang memampukan ia berjalan di atas air untuk beberapa saat, akhirnya ia kemudian dikuasai lagi oleh ketakutan, dan karena takut, ia mulai, dikatakan dalam firman Tuhan, ia mulai atau hampir tenggelam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan tahu dan mengerti segala masalah yang kita hadapi. Tetapi seringkali manusialah yang justru menutup diri untuk Allah memulihkan keadaan manusia tersebut. Ya, saya sih tahu kalau Tuhan itu berkuasa atas segalanya. Ya, dia mampu menyembuhkan, dia sanggup memulihkan. Tapi kayaknya untuk masalah saya agak berat. Buktinya dari dulu kondisi saya seperti ini saja, nyaris tidak ada solusi. Nah, saudaraku, mungkin
Entah berapa kali Tuhan hendak memulihkan keadaan kita. Dia bukan tidak peduli. Justru saya percaya Tuhan ingin menyembuhkan dan memulihkan kita. Tetapi mungkin justru kitalah yang menutup mata dan pikiran kita. Kita tetap memilih cara-cara kita untuk keluar dari masalah yang ada. Tuhan, tolonglah saya bergumul berat, saya membutuhkan uang. Nah, biasanya kalau paling enak kalau dalam kondisi seperti itu, ketika kita beriman dan berdoa, Tuhan maunya langsung buka jalan dengan cara mengirimkan uang yang kita butuhkan, atau dengan cara yang spektakuler seperti misalnya dapat undian, dapat lotre, ketiban rezeki, atau tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita, saya mau memberikan uang ini, dan uang itu tepat jumlahnya seperti yang kita butuhkan. Dan semuanya itu terjadi dalam tempo yang cepat. Tetapi dalam kondisi tersebut sulit bagi kita melihat bahwa cara tersebut adalah cara Tuhan kalau harus ditempuh dengan cara bekerja misalnya. Atau mencoba merintis usaha ini dan itu. Ketika usaha itu dilakukan dengan cara yang membutuhkan effort yang besar. Lalu kalau sudah begitu, ketika situasi tidak berubah, orang cenderung menyalahkan Tuhan. Di mana Tuhan tidak mau menolong saya? Di mana Tuhan tidak mau peduli terhadap pergumulan saya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita mengajak agar kita ketika percaya, benar-benarlah percaya. Meski kita tidak tahu hari esok, aku percaya Allah akan buka jalan. Aku percaya Tuhan sanggup membukakan jalan. Sambil kita lakukan yang terbaik dan melihat kesempatan jalan terbuka yang disediakan Tuhan di sana sini dari berbagai tempat dan celah. Tuhan jangan-jangan sedang membukakan jalan, pintu bagi kita untuk keluar dari masalah kita. Sekali kita percaya dan bertindak, jangan kotori percaya kita dengan keraguan-raguan. Akhirnya kita tidak percaya sama sekali. Sama seperti Petrus, awalnya dia percaya, tetapi berujung dengan ketidakpercayaan karena situasi yang mungkin dia rasa saat itu belum benar-benar kondusif. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketakutan apa yang saudara alami saat ini? Mungkin kalau dibahasakan dalam konteks bacaan kita, angin sakal apa yang sedang menghantam kita pada saat ini? Mari kita percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Kristus. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Inilah yang senantiasa hendak difirmankan Allah kepada kita. Bahwa tidak ada satupun badai yang dapat menakuti kita. Tidak satupun cedera yang dapat melukai kita. Tidak satupun masalah yang dapat menimpa kita. Kecuali itu atas seizin Allah. Kita mungkin tidak dapat melihat Allah karena sedang diliputi oleh kegelapan dan sangat dikuasai oleh masalah. Energi dan waktu kita seolah habis hanya untuk mengurusi yang namanya masalah. Tetapi ketahuilah saudara bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita. Bahkan dalam kondisi pandemi yang sedang melanda kita sekalipun, saya percaya Tuhan akan memelihara dan menjaga kita dengan damai sejahteranya yang sempurna. Itu sebabnya saya mengajak kita lewat khotbah hari ini, mari bangun pikiran, mari bangun hati, mari jaga iman kita untuk tetap percaya. Meskipun keadaan belum berubah, tetap percaya. Lihatlah Allah yang telah menciptakan dunia ini. Bukankah terlalu banyak hal yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah? Ketahuilah saudara bahwa dialah Allah. Dia tetap berkuasa. Dia pencipta alam semesta, penyembuh segala penyakit. Saya percaya pengharapan dan percaya yang teguh di dalam berbagai pergumulan ini pada akhirnya akan menolong kita untuk juga mengalami apa yang dialami para murid ketika mereka berkata, sesungguhnya Engkau adalah anak Allah, juru selamatku. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk senantiasa percaya dan juga menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Firman Tuhan boleh menerangi kami untuk kami tidak takut di dalam berbagai tantangan pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, biarlah iman yang teguh Engkau anugerahkan kepada kami, meskipun kenyataan belum berubah. Sekeliling kami diliputi oleh berbagai masalah, tetapi hati kami tetap tertuju sama Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami terus menopang Bapak Suganda, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Sida Butar yang seringkali mengalami gangguan vertigo, Ibu Haurisa. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menopang saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah pengharapan kami tetap teguh di dalam Tuhan. Hati kami tetap diliputi sukacita, meskipun badan fisik ini lemah. Tetapi biarlah hati kami bersukacita, karena Allah kami, Juru Selamat kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau senantiasa merancangkan yang indah di dalam kehidupan kami. Jamah sembuhkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk Oma Eliana yang Tuhan sudah pimpin, sertai di dalam menjalani operasi katarak. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus pemulihan boleh terjadi atas Oma Eliana. Terima kasih Bapak, kami serahkan gereja Tuhan, Gemindo, Immanuel, dan juga Sinode Gemindo. Biarlah Tuhan memberkati, memakai gerejamu ini menjadi alat yang mampu terus menebar kasih dan kebenaran di tengah-tengah lingkungan kami berada. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa menopang bangsa kami, bahkan dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan. Bapa, biarlah Engkau memakai segenap ilmuwan agar bisa menemukan obat yang ampuh mujarab untuk menghentikan pergerakan corona ini. Pakai kami juga di tengah-tengah pandemi ini untuk senantiasa bisa menolong, menguatkan lewat apa yang kami bisa. Berkati juga para dokter, tim medis, bahkan pemerintah bangsa kami ini, supaya bisa terus bekerja dengan sebaik-baiknya di dalam menyikapi pandemi ini secara khusus, karena kami tahu ada banyak hal yang ditimbulkan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, inilah doa permohonan kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia
Saudara yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.